Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Hari ini kita akan membahas materi tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Kelangkaan. Perhatikan gambar di bawah ini. Pernahkah kalian mendengar tentang terjadinya kelangkaan pada masker, habisnya bahan bakar di SPBU, dan terjadinya krisis air di Indonesia? Bagaimana menurut pendapat kalian terhadap permasalahan yang terjadi pada gambar di atas? Permasalahan yang terjadi pada gambar disebut dengan kelangkaan. Kelangkaan adalah suatu kondisi di mana tidak terpenuhinya semua kebutuhan manusia yang diakibatkan oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Terjadinya keterbatasan atau kelangkaan pada sumber daya karena semakin bertambahnya kebutuhan manusia yang beraneka ragam, tidak diimbangi dengan jumlah barang atau jasa yang tersedia, sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan manusia ini dapat menimbulkan masalah ekonomi. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Pertama ada keterbatasan jumlah benda pemuas kebutuhan manusia yang berada di alam. Kedua, pertumbuhan manusia yang besar berbanding terbalik dengan jumlah sumber daya yang semakin berkurang. Ketiga, adanya keterbatasan pada kemampuan manusia dalam mengelola sumber daya yang ada. Keempat, kerusakan pada sumber daya alam akibat ulah manusia. Kelima, terjadinya bencana alam. Kebutuhan manusia. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia seperti barang atau jasa untuk mempertahankan hidupnya serta memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Apabila tidak terpenuhi semua kebutuhannya, maka akan mempengaruhi kehidupan manusia tersebut. Macam-macam kebutuhan manusia, yaitu menurut tingkat intensitasnya, menurut sifatnya, menurut waktu penggunaannya, dan menurut subjeknya. Kebutuhan manusia menurut intensitasnya terbagi menjadi 3, yaitu pertama ada kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang harus terpenuhi karena sangat berpengaruh pada keberlangsungan hidupnya. Contohnya yaitu kebutuhan akan rumah, kebutuhan akan makan, dan kebutuhan akan pakaian atau biasa juga dengan disebut kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Yang kedua ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan ini dapat terpenuhi apabila kebutuhan primer sudah terpenuhi. Kebutuhan sekunder ditandai dengan adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan selain kebutuhan pokok. Dan apabila tidak terpenuhi, maka tidak mengganggu keberlangsungan hidupnya. Contohnya yaitu kebutuhan akan handphone, kebutuhan jam, atau kebutuhan radio. Yang ketiga ada kebutuhan tersier atau kebutuhan akan barang mewah. Kebutuhan ini dipenuhi sesuai dengan kondisi keuangan masing-masing dan apabila tidak terpenuhi maka tidak mengganggu kehidupannya. Contohnya yaitu kebutuhan akan mobil mewah. Lalu ada kebutuhan manusia menurut sifatnya terbagi menjadi 2, yaitu pertama ada kebutuhan jasmani. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang diperlukan oleh fisik atau tubuh manusia. Contohnya kebutuhan akan olahraga atau kebutuhan akan obat bagi orang yang sakit. Yang kedua ada kebutuhan rohani. Kebutuhan ini untuk kepentingan jiwa manusia. Contohnya kebutuhan akan rekreasi atau kebutuhan akan percaya dengan suatu agama. Kebutuhan manusia menurut waktu penggunaannya terbagi menjadi 2, yaitu pertama ada kebutuhan sekarang. Kebutuhan ini adalah kebutuhan manusia yang harus segera terpenuhi
dan apabila tidak terpenuhi maka akan mengancam keberlangsungan hidup manusianya. Contohnya yaitu saat seseorang sakit, maka obat adalah kebutuhan yang harus segera terpenuhi. Kedua, ada kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan ini dalam pemenuhannya dapat ditangguhkan atau ditunda pada masa yang akan datang. Contohnya, menabung di bank untuk memenuhi kebutuhannya yang akan datang. Kebutuhan manusia menurut subjeknya terbagi menjadi dua, yaitu ada kebutuhan individu. Kebutuhan ini dalam pemenuhannya dilakukan secara individu, tergantung dari kebutuhan masing-masing orang. Contohnya, kebutuhan akan alat tulis masing-masing orang berbeda dalam pemenuhan kebutuhannya. Kedua, ada kebutuhan kelompok. Kebutuhan ini dalam pemenuhannya dilakukan secara berkelompok. Contohnya, kebutuhan akan fasilitas umum seperti MRT untuk memudahkan pergerakan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan manusia. Pertama, ada perbedaan jenis kelamin. Ini berarti berbeda pula pada variasi dan jenis kebutuhan yang diperlukannya. Kedua, ada perbedaan tingkat pendidikan. Berbeda tingkat pendidikan seseorang, berbeda pula barang kebutuhan yang diperlukan oleh orang lain. Ketiga, ada lingkungan tempat tinggal. Keempat, perbedaan tingkat pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, maka semakin besar pula kebutuhan yang harus dipenuhinya. Kelima, ada perbedaan status sosial. Semakin tinggi kedudukan seseorang di masyarakat, maka semakin beragam kebutuhannya. Keenam, ada perbedaan selera. Perbedaan ini sangat mempengaruhi terhadap barang dan jasa yang diperlukan oleh setiap manusia. Macam-macam alat pemenuhan kebutuhan. Pertama, ada berdasarkan cara memperolehnya. Kedua, berdasarkan hubungannya dengan barang lain. Yang ketiga, berdasarkan tujuan penggunaannya. Yang keempat, ada berdasarkan proses pembuatannya. Berdasarkan cara memperolehnya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada barang ekonomis. Barang ekonomis adalah barang yang jumlahnya terbatas sehingga diperlukan pengorbanan untuk mendapatkannya. Contohnya, dalam membeli sayuran diperlukan pengorbanan dengan membayar sesuai jumlah yang dibeli. Kedua, ada barang bebas. Barang bebas adalah barang yang jumlahnya tidak terbatas dan dalam mendapatkannya tidak diperlukan pengorbanan. Contohnya sinar matahari, udara, dan air. Berdasarkan hubungannya dengan barang lain terbagi menjadi dua, yaitu pertama ada barang substitusi. Barang substitusi adalah barang yang penggunaannya dapat digantikan dengan barang lain dengan syarat memiliki kegunaan yang sama. Contohnya, nasi sebagai makanan pokok dapat digantikan dengan singkong. Kedua, ada barang komplementer. Barang komplementer adalah barang yang penggunaannya saling melengkapi. Jika tidak ada salah satunya, maka barang tersebut kurang bermanfaat. Contohnya, kompor yang tidak akan menyala jika tidak ada gas. Berdasarkan tujuan penggunaannya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada barang produksi. Barang produksi adalah barang yang penggunaannya untuk menghasilkan benda lainnya. Contoh mesin sebagai faktor utama dalam pembuatan bahan produksi. Kedua ada barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang yang dapat digunakan secara langsung atau siap pakai. Contoh buku tulis, sepatu, baju, dan lain-lainnya. Berdasarkan proses pembuatannya terbagi menjadi tiga, yaitu pertama ada barang mentah. Barang mentah adalah barang yang menjadi bahan baku dalam proses produksi untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Contohnya kayu, minyak bumi, padi, dan lain-lainnya. Kedua ada barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah barang yang sudah jadi, tetapi masih harus diproses lagi untuk menjadi produk akhir. Contohnya tepung terigu yang diproses kembali untuk membuat kue. Yang ketiga adalah barang siap pakai.
Barang siap pakai adalah barang yang telah menjadi produk akhir dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya tas, baju, buku, dan lainnya. Sekian materi kelangkaan dan kebutuhan manusia yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.